Makanya bisa kelihatan Bu ketika COVID. Iya. Institusi pertama yang kita turun itu. Iya, hanya TNI Bu. Iya, betul. Keadaan perang nih Bu. Pemerintahan sipil tidak bisa bergerak. Siapa yang akan jadi bupatinya? Siapa yang akan jadi wali kotanya? Ya, perang sekarang ini perang teknologi, perang informasi, proxy war, reformasi doktrin, reformasi persenjataan. Ini angkatan darat, angkatan laut, udara akan meremajakan modernisasi alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam program Omat, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dandim 0602 Serang, Bapak Kolonel Arm Fajar Catur Prasetyo. Yuk kita temui langsung. Assalamualaikum, Bapak Pak Hamzah. Iya. Mau bertemu dengan Pak Dandim. Oh iya. Tunggu bentar ya. Ya, siap. Siap, Din. Siap. Bu, izin langsung dipersilakan masuk. Siap. Assalamualaikum, siap. Waalaikumsalam. Halo Ibu Camat yang baik hati. Aduh, Bapak, gimana kabarnya? Bapak yang baik hati. Alhamdulillah. Bapak kabarnya gimana? Selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat. semangat. Semangat. Pantang menyerah, hati senang riang gembira. Iya, yang penting itu Pak. Iya, sehat harus senang sehat. dan sehat. Silakan Bu duduk. Siap, Tapi tempatnya kayak gini, tempatnya Dandim kayak gini aja. Bapak. Gimana kabarnya Pak? Keluarga. Jadi kalau hari Kamis gini, Iya. Ibu? Saya kan anak saya di Semarang masih ya. Semarang, Di Semarang itu mereka sekolah nggak mau pindah sini, Bu Oh, Camat. nggak mau pindah. Ya, akhirnya kita ngalahin, udah Mama pulang. Hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu saya sendirian. Ya, Pak. Jadi Ibu sama keluarga, Bapak ditinggal saya di sini. dulu. Ini Tapi namanya hari perjuangan. Perjuangan Ya, sebagai abdi negara. Sebagai abdi negara kita harus semangat. Terus semangat, yang penting sehat ya Pak. Iya, sehat, semangat, bermanfaat. Iya. Pak, di tengah kesibukan Bapak nih sebagai seorang Dandim, tentunya ada hobi ya Pak ya. Masih bisa meluangkan waktu nggak sih Pak untuk hobinya apa Bapak? Yang saya tahu musik Bapak ini hobinya. Ya. Apa tuh Pak musiknya? Saya mantan pemain band. Wih, luar biasa loh. Ya, waktu saya masih muda, waktu SMA gitu ya, main band. Hobi itu kalau kita ingat-ingat kan kita semangat gitu ya. Doping itulah ya. Doping saya cuma musik. Musik. Ya kalau ada waktu malam. Malam. Kemana aja tuh Bapak biasanya main? Sepanjang jalan ini Bu. Sepanjang jalan. Pengamen. Enggak. Pengamen jalanan Bapak. Kita ke kafe, kadang-kadang main kafe gitu Bu, main musik gitu, kita main musik. Berarti kenal banyak musisi. Additional musisi, player sebagai salah satunya juga sebagai wahana media saya untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. Saya bisa melihat dari obrolan itu akhirnya kita punya teman. Ternyata ada masalah di sana. Itu saya gunakan. Jadi langsung turun. Iya, bakat kita gunakan untuk mendukung tugas. Ya. Main musik apa aja tuh yang dibisain oleh Bapak? Kecuali drum ya mungkin. Oh, drum belum nanti bisa. Saya ngajarin. Iya. Cuman mukul-mukul doang itu Pak. Kecuali drum, yang lainnya mungkin udah bisa. Oh iya. Jadi ini Mbak, malam-malam aja kadang-kadang hari Sabtu malam gitu saya ke kafe, additional player gitu kan, main musik. Nyanyi juga. Oh enggak. Saya cuma main bass aja, dikit-dikit. Lihat orang pada nyanyi seneng, jam 11 pulang, udah gitu aja. Saya juga pernah tuh diiringin sama Bapak ya. Iya. Meskipun suaranya cempreng. Iya. Walaupun bassnya sudah salah kayak gitu. Pak, sejak kapan sih Bapak bertugas di Kodim 0602 Serang ini? November 2022. Sudah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Belum dong. Oh belum, saya kurang dalam matematika. Ini bulan apa? Sampai lupa saya. Juni kan ya? Bulan Juni. Ya Juni berarti sekitar 8 bulan. Oh 8 bulan Bapak di sini ya? Iya 8 bulan saya. Sebelumnya di mana Bapak itu? Saya dulu di ini Mbak, Bu Camat. Saya Perwira Bantuan Madya, itu Pabandia. Di mana itu? Apa itu Pak? Itu
di Mabes TNI. Oh, di Mabes TNI. Jadi kalau Panglima itu punya staff, itu staff itu punya asisten tuh ya. Asisten, di bawah asisten ada paban. Saya di bawah paban. Oh, Bapak ini berarti baru di wilayah ini, baru di Serang sebelumnya? Saya belum pernah ke Serang. Belum pernah ke Banten, baru sekali saya. Maksudnya menjabat di wilayah itu baru di Dandim, di Kodim. Oh enggak, saya sebelumnya dari Dandim 2 kali. Oh, udah Dandim, pernah Dandim. Di mana tuh? Dandim di kota Sopeng, bukan kota lah, wilayah. Sopeng itu di mana tuh? Sopeng itu di geografisnya kurang. Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Ya. Jadi dari Makassar itu 5 jam. Lumayan banyak keliling berarti Bapak ya? Gorontalo, Manado, Atambua. Keluar negeri, Pak? Jadi penjaga keamanan tentara? Enggak pernah saya. Saya tentara biasa. Mau luar negeri, mau dalam negeri semua sama. Sama ya? Derajatnya sama. Sama ya? Iya. Dan suka dukanya apa tuh Pak sebagai menjadi TNI? Menjadi tentara? Ya, sebagaimana hidup tuh Mbak. Bukan hanya tentara, camat pun punya. Camat, banyak suka dukanya ya? Suka tapi kan duka. beda suka dukanya Pak. Kalau jadi camat, suka dukanya beda. Sukanya itu... Sukanya dulu ya, bagusnya. Iya, saya ngomong sukanya nih. Iya. Berarti nggak ada duka ya Pak? Iya, saya ngomong sukanya dulu. Sukanya saya punya anggota, setiap hari saya punya keluarga. Banyak teman, banyak teman, bisa kemana-mana. Dan salah satunya kebanggaan. Kita punya pride. Kita punya kebanggaan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Mungkin kalau harta enggak. Tapi kalau pride itu kebanggaan. Membela negara masalahnya. Itu bagi saya sebagai seorang TNI itu yang bisa saya andalkan. Pak, kalau tugas TNI atau militer itu apa sih Pak? Kan sekarang ini kita dalam keadaan damai, merdeka, kok masih ada militer, TNI? Nah itu Bu, buat kita apa? Dalam Undang-Undang 34 disebutkan bahwa tugas TNI adalah ada 2, OMP dan OMSP. OMP itu di waktu keadaan darurat militer, keadaan perang dan sebagainya. OMSP operasi militer selain perang Bu. Jadi kalau kita ngomong di Undang-Undang tugas pokok TNI ya, di Undang-Undang 34 disebutkan bahwa yang ada 3, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu tujuannya diadanya tugas pokok TNI ya itu. Jadi itu di breakdown menjadi 2, OMP, OMSP. OMSP salah satu ada 14, kalau nggak salah 14 tugas OMSP, salah satunya kalau kita menegakkan kedaulatan negara ya. Ya, kalau di OMSP ini kita membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membantu kesulitan pemerintah daerah ya. Ya, makanya bisa kelihatan Bu ketika Covid. Iya. Institusi pertama yang kita turun itu. Iya, hanya TNI Bu. Iya betul. Wisma Atlet itu Bu yang di Jakarta itu semuanya anggota TNI. Oh, emang luar biasa. TNI itu jadi, bergerak untuk rakyat ya. Iya, TNI itu sebagai standby force, sebagai pemukul pertama ketika ada keadaan yang bersifat genting. Berarti itu kan non perang ya Pak ya maksudnya? Iya, operasi militer selain perang. Itu ya. Gitu. Jadi keadaan kayak gini kan juga Bu, menjaga kedaulatan ini salah satunya dengan kita baik sama Bu Camat, kita baik sama ini, kita bisa mengkomunikasikan. Islamiyah berarti ini. Iya. Salah satunya itu bagaimana menciptakan ketahanan wilayah, kedamaian, rasa nyaman. Iya. Kalau tentara galak-galak, itu kan Ibu juga nggak enak. Padahal kelihatannya galak-galak loh. Saya mau masuk ke sini juga takut sebenarnya. Ini tim saya pada nanti disuruh jongkok enggak? Iya. Gimana? Kita keluar aja. Ya, siapa? Kayaknya lebih enakan keliling-keliling melihat. Supaya tahu. Jadi masyarakat biar ngelihat nih Pak Kodim itu seperti apa sih? Ya. Kita ini bukan kekuatan ideal, kita selalu mempunyai pengen mempunyai nilai, kita mempunyai manfaat. Tentara ini walaupun dalam keadaan perang tetap mempunyai manfaat kepada rakyat, membantu bermacam-macam permasalahan Pemda misalnya stunting kita juga. Kecamatan. Ya stunting, ketahanan pangan kita juga getting involved di situ. Ya. Ya Pak, yuk Pak, ayo jalan Pak. Udah. Ya Pak, kita melanjutkan obrolan yang tadi nih sambil jalan-jalan naik mobil. Yang dimaksud dengan 2 komando itu Pak, apa tuh? Komando teritorial dan komando tempur tuh Pak? Oke, jadi di TNI itu ada 2 macam, satuan kewilayahan dan satuan terpusat. Terpusat itu ada kota yang sifatnya tempur, misalnya Kostrad.
Kopassus. Oh, Yang saya tadi pikir tuh. Iya, di setiap angkatan itu kan kita Panglima TNI itu membawai tiga angkatan. Ada Kasat, ada Kasal dan ada Kasau. Di masing-masing staf, di masing-masing angkatan itu ada satuan-satuan yang sifatnya terpusat dan satuan-satuan yang sifatnya kewilayahan. Misalnya kalau di angkatan darat kita punya Kostrad, kita punya Kopassus, itu satuan-satuan yang sifatnya terpusat. Itu angkatan darat. Iya, itu komando utama. Itu komando utama yang mempunyai fungsi dalam bidang-bidang pertempuran. Jadi Kostrad itu mempunyai divisi 1, divisi 2, divisi 3, ya, tempur. divisi Ya. tempur. Kemudian misalnya di angkatan udara dia punya punya Kopsutnas. Kopsutnas. Nah, dia punya Kopsut 1, 2, 3. Kemudian di laut juga ada armada. Armada, Kodim Lambil itu semuanya bersifat. Kalau dan Lanal itu Lanal itu kewilayahan. Satuan kewilayahan. Jadi kita kalau kewilayahan itu sifatnya dalam bidang teritorial. Teritorial baik itu yang sifatnya udara, sifatnya laut, darat. Jelas kalau darat itu yang pegang adalah kita teritorial angkatan darat. Ini Kodim berarti teritorial ya Pak? Ya, kita teritorial, kita bukan satuan tempur. Ya. Kayak Korem juga. Korem teritorial, tapi Korem juga mempunyai kekuatan tempur di wilayahnya. Misalnya Korem ada mempunyai batalion infanteri teritorial itu juga ada. Kalau Koramil? Koramil bagian dari kita. Bagian dari Kodim. Ya, Kodim itu di bawahnya dibagi menjadi sekian Koramil. Jadi Koramil kecamatan Babinsa. Ya. Babinsa juga masuk. Babinsa. Ibu tahu kan apa Sishankam Rata? Belum tahu Pak. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Oh ya pernah baca. Ya, di situ ada komponen utama, komponen pendukung, komponen cadangan. Komponen utamanya TNI, komponen cadangannya nanti ada Komcat sebagainya. Pendukungnya ada polisi, ada Pol PP dan sebagainya. Ya, Kodim ini mempunyai tugas yang sangat signifikan, Bu, dalam sistem Hankam Rata. Misalnya ketika keadaan perang nih, Bu, pemerintahan sipil tidak bisa bergerak. Siapa yang akan jadi bupatinya? Siapa yang akan jadi wali kotanya? Dandim. Jadi pemimpin wilayahnya di Dandim kalau ketika perang. In case of war. Kalau perang. Itu kalau diambil alih oleh keadaan militer. Wilayah perang. Jadi sistem militer kita tuh sangat siap untuk apabila dalam keadaan apapun, negara dalam keadaan apapun. Ya, siapa yang jadi camat? Yang mengganti ibu Koramil. Dan Ramil. Oh ya, dan Ramil. Iya. Nah, ketika nanti sudah keadaan perang, orang sipil sudah pada mengungsi, siapa yang akan memegang untuk kelurahannya? Babinsa. Oh, iya. Berarti kita kan dalam negara ini kalau pada keadaan yang perang genting baru kerasa. Sistem Hankam Rata. Itu sangat keras. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi damai terus. Iya, kita harus membina, mengembangkan kekuatan militer kita sehingga kita bisa dipandang. Tidak ada negara lain yang meremehkan kita. Oh iya, benar-benar. Tadinya saya pikir buat apa ada tentara iya, gitu. Bu. Iya, tentara itu sebagai benteng terakhir penjaga. Oh iya. Jadi selain tadi yang Bapak sebutkan itu, kalau dan Ramil dengan Babinsa ke masyarakat itu tugasnya apa aja sih Pak? Untuk masyarakat. Yang jelas, Bu, kita simplifikasi ya. Simplifikasi, kalau tugasnya banyak banget. Dan Ramil Babinsa itu tugasnya cuma satu, Bu. Membantu rakyat, membantu kesulitan rakyat, membantu untuk menjembatani berbagai permasalahan di wilayah yang tentu saja itu harus berkolaborasi dengan Ibu Camat, dengan Kapolres, sehingga di situ ada kepala desa, sehingga ada sesuatu pemecahan yang sifatnya komprehensif. Jadi salah satunya, Bu, kita dari Kodam nih, Pangdam kami mempunyai pupuk ini. Itu namanya pupuk organik BIOS. Ini sudah kita gunakan untuk nanam jagung dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ini inovasi dari Bapak Pangdam. Ya, yang kita harus bisa kembangkan. Kita sudah menanam jagung. Nah, ini kita mau kenalkan sama Bu Camat. Mari, Bu. Coba, Pak. Ya. BIOS 44. BIOS 44. Ini menggunakan bahan organik. Enggak kimia ya, Pak? Enggak kimia. Organik itu bahan dasarnya apa ini, Pak? Ini mungkin kami belum tahu juga, tapi yang jelas pupuk ini mempunyai kelebihan memelihara alam, tidak mengandung kimia, dan sudah kita praktekkan di berbagai tempat ini ya.
Di sini ada jagung dan hasilnya lumayan. Jagung di mana? Nanti saya kasih hadiah buat Bu Camat. Apa tuh, Pak? Ya, 1 liter pupuk bios. Nah, di sana kita juga punya itu, Bu. Ini bukti kita mempunyai bukan hanya kekuatan ide, Bu ya. Nah, ini Bu Camat, ini bioflok yang kami miliki, Bu. Lele ya isinya apa ya? Lele, kita mencoba untuk ya tambah-tambah stok pecel lele lah di Kota Serang lah. Iya. Jadi kalau tidak usah cari-cari di tempat lain, kita juga punya lele. Ini ke distribusinya kemana nih, Pak? Saya nggak tahu nih anggota saya nih. Oh. Yang jelas saya nggak pernah dapat lelenya. Waduh, gimana sih? Besok, ajudan. Pak Hamzah. Saya minta 5 kilo besok ya. Saya pikir bioflok itu cuma buat ikan nila, ternyata ikan lele juga bisa ya. Lele, Bu. Berarti ini untuk memanfaatkan pekarangan yang sempit Iya. untuk beternak Iya. ikan. Jadi nggak ada Iya. alasan lagi ya Pak. Ini Ya, contoh salah ya satu ada. alasan inflasi itu kan kalau barangnya nggak ada. Bu, Ketahanan ya. pangan ini ya Pak ya. Salah Kalau satu. barangnya nggak ada pasti kan mahal. Iya betul. Barang mahal inflasi. Gitu. Ya kalau barangnya banyak, misalnya semua orang punya lele gitu Punya misalnya, lele. lele kan murah nanti. Bukan inflasi, deflasi malah. Apa Berarti- gimana? Malah nggak ada harganya nanti. Iya. Berarti ini salah satu sikap TNI di tengah situasi konflik yang sekarang ini terjadi ya Pak ya. Ya bukan konflik, tapi ini kan isu-isu kita yang saat ini kan bagaimana ketahanan pangan. Iya, untuk ketahanan pangan. Ya bagaimana kalau di Banten itu inflasi. Konflik global itu loh Pak di negara-negara. Iya, salah satunya kalau Kan bahan pangan jadi mahal. Iya. Nah, untuk ketahanan pangan mungkin ini ya Pak. iya ada ini, ada pupuk. Pupuk untuk pertaniannya Ada ya. kebakaran itu bayar. Bapak punya toko? Punya. Apa tokonya Jadi Pak? UMKM kita itu namanya Cari Warung. Cari warung. Ja- Kenapa harus namanya cari warung? Ya, kita nyari warung, Bu. Oh. Jadi kita menggandeng perusahaan untuk menyediakan sembako yang murah, yang bisa terjangkau. Kemudian dari masyarakat yang untuk supaya mereka tidak pinjam kepada beli dulu, kita titipkan barang saja. Oh. Kita harganya distributor, tapi mereka bisa jual dengan harga yang lebih. Oh, berarti ini mah bukan warung biasa ya, Ya, tapi ini kayak seperti distributor ya. distributor. Distributor dengan Ya. harganya harga distributor. Distributor. Kita ngambilnya Belibet. dari pabrik, kemudian harganya misalnya kalau minyak goreng di tempat lain 18, kita 14, 15. Jadi kita memberi space kepada masyarakat penjual UMKM itu untuk menjual harga 16. Berarti bukan untuk dibeli secara eceran ya, Ya. tapi untuk penjual. Penjualan. Dan kita juga beli paket sembako itu ada harga 30.000, 50.000 sehingga bagi masyarakat yang mohon maaf pendapatannya kurang itu bisa terjangkau. Oh iya. Oke, mari kita ke tempat selanjutnya. Ayo. Pak. Waduh, Selamat datang Ibu. Bu Santi. Siap, sehat Ibu. Ma. Selamat datang di Koramil Cipocok. Wah, cuma satu perempuan. Cuma Ya. satu. Siap. Ini laki-laki tapi cuma Tapi casingnya kuat. perempuan. Sama kayak saya berarti. Saya casingnya perempuan, tapi dalamnya laki-laki. Oh, gitu ya? Penting, siap. Ini namanya ini Bu, Cari Warung. Cari warung. Ini idenya Bu Santi dengan kita lah. Jadi kalau memang ada yang seperti ini, kita jual ke sana. Ada space harga yang untuk pedagang untuk mencari keuntungan. Ini berarti bisa eceran tuh Pak ya? Bisa eceran, bisa paket Bu. Paket ya, paket Iya. eceran ya Bu Santi Iya. ya. Harganya berapa itu Pak? Nih. Oh, ada Ibu kalau mau harganya. jual di Di kecamatannya Bu, ya. Oh, kalau saya lagi ada acara ini nih bisa ngambil dari sini. bisa banget. Tahu kayak gini saya kalau acara-acara di kecamatan jual sembako murah dari Kodim. Nah gitu. Nantilah. Ya. Nah, kebetulan nanti ada juga beberapa orang mau kegiatan sosial, mereka belinya di sini. Kapan? Tadi ada. Iya. Oh, ada ya. Jadi ini Mas, sini Mas. Apa namanya? Beras paket nih. Nah, coba dilihat. Ini namanya paket Ini Danko, berapa ini? Ini komandan berapa nih? sembako. Oh, Bapak Banko. Komandan sembako. Ini berapa harganya Pak? 50 ya, Bro? 72. Udah 1 kilo beras. 3 kilo Oh, 3 beras. Kemudian ada mie, ada santan,
Siapa tahu mie sama santan enak kali ya, saya belum tahu juga rasanya kayak apa. Ini bikin nasi uduk, Pak. Ya, nasi uduk. Ada santan sama nasi, pakai minyak. Jadi ini kira-kira dalam ini bisa bikin nasi uduk, gitu Bu. Bakwan, Ada bakwan sama Teh bisa manis. teh manis. ini udah cocok tuh nasi uduk, Cocok. bakwan, teh manis. Ya. Lengkap. Selama 3 hari 3 malam makan nasi uduk aja kan. Kolesterol, Pak. Ya, mau kemana? Ada lagi Pak, ada lagi Pak. Yang paling mahal Pak, yang paling mahal berapa? Yang paling mahal berapa? Ini berapa? Ini harganya 57. 57 Bu, segini Bu. Masih murah, yang tadi Murah. yang mahal mah 70. Iya, ada berasnya. Tapi isinya banyak. Iya, ini isinya banyak. Kira-kira seperti ini Bu. 50.000. Dari kapan nih Bu Santi? Kita baru launchingnya seminggu yang lalu. Seminggu lalu. Idenya dari Bapak dengan Dari beliau Bu Santi. pastinya. Oh, Iya. luar biasa. Inovasi bisa bantu Nah, masyarakat. ini Bantu masyarakat. Jadi dan ini tim yang inovatif. ini bisnis yang kita jalankan ini bukan uang saya. Ini uangnya yang punya ini. Ya. Ya, Ayo Bu, kita maksimal. masuk Ya. kita. Boleh mau lihat kolam dulu? Kolam, ya. Ini salah satu budidaya ember. Iya. Nah. Budidaya ember. Iya. Kalau ini lele untuk makan lele gini Bu. Nah ini kan koi. Ini koi. Mana? Koi. Tapi kan sama-sama makanannya, Pak. Enggak, beda. Ini lele. Nah, boleh. Ikan koi. Silakan Ibu wawancara dengan Ibu Santi. Ibu Santi. Ya. Tabur, tabur. Ya. Ya, boleh. Dikit. Ya, ditabur gitu pelan-pelan. Iya. Nah, inilah. Ibu, sebelum nabur nyanyi dulu. Halo, 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 gitu Bu. Terus dia naik semua. Kalau nggak ini nggak. Wadah akhirnya. Nah, hari ini Bu Camat sama Bu Daramil akan berbagi Siap. sembako. Siap. Ya. Siap. Siap. Ayo Pak, ini sembakonya dibagi, kita berangkat. Itu. Ya. Ya. Ada berapa paket? Ini ada 150 paket yang akan kita bagi. Siap Ya. ya, Kak? Oke, adik. Udah keliling-keliling. Sekarang udah makan juga nih, terselang dengan makan. Kita lanjutkan lagi wawancara. Ya. Kak, saya ingin tahu, mungkin masyarakat luas juga ingin tahu, khususnya pencinta Camat TV, Ya. mengenai doktrin TNI. Iya. Nah, doktrin TNI itu Tridharma Eka Karma. Ya. Itu bisa dijelaskan, Kak, sedikit? Oke ya, ini kan doktrin itu kan agak umum. Ya. Kalau diterangkan panjang sekali. Panjang. Jadi doktrin itu apa sih sebenarnya? Doktrin itu sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang akan diikuti. Jadi rohnya tentara ini doktrin, Bu. Jadi doktrin itu kalau
di dalam TNI itu doktrin itu ada 3 lingkup. KSO, kebijakannya apa nih? Strategi dan operasional. Jadi kalau di TNI itu ada namanya Tridharma Eka Karma, Trijek. Kemudian itu di breakdown, itu sebagai doktrin yang sifatnya strategis. Kemudian di breakdown, di angkatan masing-masing angkatan punya namanya. Di angkatan darat itu ada ada 3 angkatan, Jalis Viva Jaya Mahe, Tribuana Paksa, sama Kartika Eka Paksi angkatan darat. Kartika Eka Paksi. Ya, itu menjadi dasar untuk pelaksanaan yang di bawahnya. Itu ada namanya doktrin, ada 3, ada yang sifatnya strategis, ada operasional dan taktis. Itu umumnya. Itu umumnya. Namun di dalam doktrin itu Bu, itu semuanya akan tergantung, ada beberapa komponen, misalnya sejarah perang, kemudian pengalaman sejarahnya bagaimana, kemudian perkembangan zaman. Ketika di Amerika misalnya, ketika perang 2001, masih ingat WTC itu jatuh. Iya betul. Kemudian doktrin mereka berubah. Jadi doktrin itu sifatnya fleksibel. Fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Termasuk kalau sekarang ini gimana? Ya, ini kalau setahu saya nih ya, saya dulu saya mantan orang di organisasi doktrin. Saat ini angkatan darat, kemudian TNI sudah melaksanakan reformasi doktrin. Bagaimana doktrin teritorialnya, bagaimana pertempurannya, bagaimana Ibu pasti sudah tahu. Karena sekarang bukan bertempur melawan negara saat ini negara, itu sejarah informasi teknologi. Iya, perang sekarang ini perang teknologi, perang informasi, proxy war. Jadi orang apa sih yang namanya proxy war? Apa sih, Pak? Ya, proxy Saya war cuma itu nyebutin doang, perang jaringan. Maksudnya gini, ini gampang-gampangnya nih. Orang luar sana pengen menghancurkan kita, nggak usah pasukannya datang. Pakai ini ya, pakai teknologi tinggal memunculkan isu-isu. Melalui internet dan sebagainya. Akhirnya kita gontok-gontokan, apalagi ini mau politik nih. Pilkada. Kita akan politik. Pilpres ya. Iya. Kegagalan politik, kegagalan pilkada itu akan akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan kita sebagai bangsa. Bernegara, ya. Sehingga Ibu Camat, saya, Bupati, Gubernur, semuanya yang ada di Serang ini harus mampu untuk menjaga kedamaian. Kalau ini kacau, masa depan kita akan terganggu. Jadi memang tadi doktrin itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang zamannya bukan melawan sesama negara perang gitu ya, Itu Pak, pasti. Ya? Kalau melawan pasti Bu, kita sesama negara perang gitu, iya, tapi masih ada. beda bukan fisik ya, Pak ya? Tidak mengungkit ini misalnya Ukraina. Konon katanya tidak akan terjadi perang sekian. Lihat aja Rusia sama Ukraina. Sekarang perang. Dampak, jadi kita kalau pengen kita damai, kita harus siap perang. Makanya saat ini reformasi doktrin, reformasi persenjataan, ini angkatan darat, angkatan laut, udara akan meremajakan modernisasi alat-alatnya. Kemudian dengan menggunakan ketahanan kemandirian industri, kita bisa buat pesawat, kita bisa bikin buat kapal dan sebagainya. Itu adalah salah satu usaha-usaha. Udah lengkap belum sih Pak pertahanan perang kita dari segi alat-alat? Ini kita dalam 25 ke depan, setelah 20 tahun ke depan, 25 ke depan ini harus bisa. Harus bisa kita ya. Kan penting soalnya itu ya Pak ya? Ya. Untuk menjaga ketahanan keamanan Ibu negara bisa kita ya. Searching di Google bagaimana Menhan, bagaimana Panglima TNI, bagaimana Kasat, Kasau mengupayakan untuk bagaimana membeli pesawat yang canggih dan sebagainya itu untuk meningkatkan pertahanan kita. Ya, nah Pak, itu. Bagaimana nih sikap TNI mengenai di era 4.0? Bagaimana nih Pak sikap-sikapnya di era globalisasi? Ini pertanyaannya agak susah-susah nih Bu ya? Ini enggak sedikit doang, enggak susah. Kan dari apa sih 4.0? Saya kurang di era globalisasi nih seperti ini. Saya kurang begitu mengerti tentang era-era 4.0. Teknologi informasi. Tapi yang jelas kan kalau ini ya pendapat saya nih ya, 4.0 itu sekarang ini kita banyak teknologi yang menggantikan peran manusia seperti AI, artificial intelligence. Pakai robot. Di Jepang mah udah pakai robot semua. Iya semuanya. Jangan kan
pakai bikin mobil aja pakai robotik sekarang. Iya, di pabrik-pabrik udah bukan manusia lagi. Ya kita itu bukan sesuatu keniscayaan. Ke depan ini TNI akan harus mengikuti seperti itu. Memang di dalam perkembangan ini Bu, perkembangan anggaran pertahanan, kita ini kan negara yang sangat besar Bu ya. Pendapatan negara kita juga cukup besar, namun memang untuk kemakmuran itu kan semuanya tergantung kepada keputusan pemerintah politik, bagaimana berapa jumlah anggaran yang dialokasikan Untuk kepada Kemhan itu pasti tidak bisa dilakukan at once, pasti bertahap, gradual, ada rencana jangka panjang. Tahun ini kita beli ini, tahun ini untuk mencapai kemandirian dalam pertahanan. Kira-kira gitu Bu, itu jawaban saya jawaban saya yang mungkin kurang detailing Bu ya. Apa-apa lah. Yang penting saya mencoba kan menjawab. Masyarakat sedikit banyak ada sedikit tahu lah. Ya. Terus terkait dengan ini Pak, mengenai sinergisitas antara TNI, Polri dan masyarakat itu seperti apa sih Pak sekarang ini? Dalam pandangan saya? Dalam pandangan Bapak. Semuanya di pandangan Bapak loh. Ya, dalam pandangan saya itu keniscayaan harus. Ya, harus ya Pak ya. Ya. Ke masyarakatnya seperti apa tuh Pak? Ya, apa Pak? Misalnya kita langsung ke implementasi aja. Ya, gimana? Ini kan di Serang tuh banyak kelahi, banyak pertarungan gontok-gontokan anak pelajar, pembacokan pelajar. Ini kita mencoba pendekatannya, kita gandeng polisi, gandeng, kita sama-sama bergandengan tangan, tokoh agama, tokoh pemuda. Alhamdulillah dalam beberapa bulan ini sudah menurun Bu. Menurun Pak. Ya, pada waktu kemarin ada anak SMP bacok anak SMA. Iya, tuh itu yang mudahnya aja Bu, yang mudahnya aja. Jadi untuk peran TNI Polri dan masyarakat saling sinergis, saling mendorong, saling menguatkan, itu sesuai dengan budaya kita. Ya. Budaya gotong royong. Kita adalah bangsa yang yang tercipta dengan kondisi seperti ini, bukan bangsa Amerika yang misalnya lebih kepada liberalisme dan sebagainya. Masing-masing lah individualistis ya. Memang harus ini Bu Camat harus sama Naramil mungkin Bu. Bagaimana meningkatkan kembali budaya gotong royong. Iya, nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Bapak kan selama ini sudah keliling-keliling ke semua wilayah ya. Terus sekarang ada di Kabupaten Serang, Kota Serang. Kabupaten Serang, Kota Serang. Nah, menurut Bapak karakteristik wilayah di Serang itu seperti apa sih? Perbedaannya apa dengan tempat-tempat tugas Bapak sebelumnya? Seluruh tempat wilayah punya keunikan masing-masing Bu. Ada local wisdom yang harus kita hargai. Serang ini kan kota agamis. Sejarah mengatakan juga ada namanya Maulana kota santri juga. Iya, Maulana Yusuf. Beliau adalah pemuka agama, penyebar agama Islam. Ini yang harus menjadi kita di dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan local wisdom yang ada. Jadi kalau dulu saya di Manado nih. Saya dulu pernah di Manado. Ya. Di mana tuh di Manado? Bedanya apa dengan di Kota Mobago, di Gorontalo, mereka kan banyak Kristen. Banyak orang Kristen. Ya, kita harus menyesuaikan bagaimana ketika pas puasa kita undang pendeta untuk berbuka bersama. Jadi seperti ini juga. Jadi kita harus bisa menghargai ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat di sini, karena di sini banyak ulama yang dijadikan sandaran untuk warga untuk mengambil sebuah keputusan. Pak, di kepemimpinan Bapak ini bagaimana menerapkan kepada anggotanya supaya bisa menjadi panutan masyarakat? Apa tuh Pak yang dilakukan oleh Bapak untuk yang ditanamkan kepada anggota? Itu kita komunikasi aktif ya. Kita mempunyai namanya bintal fungsi komando, pembinaan mental fungsi komando, itu tanggung jawab komandan. Setiap hari Bu. Setiap hari. Saya menyampaikan berbuat baik, bermanfaat. Karena tugas kita sebagai Babinsa, sebagai Daramil itu. Jangan biarkan kita itu sebagai kekuatan idol, hanya tentara hanya dipergunakan ketika in case of war misalnya. Enggak, di masa damai pun kita mempunyai peran yang signifikan Bu. Misalnya Covid kemarin Bu. Iya, betul. Siapa yang nyuntikin? Nyuntik. Bisa nyuntik juga tentara. Tentara yang
Oh seneng saya nyuntik Bu. Suntik seneng ya. Gawat banget ini. Covid, bagaimana kebakaran, setiap permasalahan yang ada di desa saya tekan kepada Babinsa, kamu harus tahu permasalahan yang apa di wilayah, sehingga ini bisa kita sampaikan walaupun itu. Jadi intelijen juga di Babinsa itu ya? Iya, Pak, ya? Babinsa itu juga Bapul juga, bintara pengumpul keterangan. Ya, semacam intelijen ya? Iya, ya itu fungsinya. Kita ketika ada kegiatan di kejadian di bawah, kita ngomong sama Daramil, lapor kepada saya, pasti akan satu-satunya kepada bupati atau wali kota. Pak, bagaimana sih mengukur keberhasilan seorang dandim dalam memimpin wilayah? Nah, itu yang susah. Apa Pak? Pastilah ada lah ukuran-ukurannya, masa tidak terukur? Yang bisa mengukur itu orang lain, yang bisa mengukur atasan. Namun bagi saya nih ya, pribadi, saya hanya mempunyai parameter keberhasilan saya di wilayah ketika masyarakat sangat terbuka dengan kita, ketika masyarakat itu menganggap kita sebagai saudara, menganggap Babinsa sebagai teman yang bisa memberikan solusi, menganggap Dandim itu sebagai teman. Kayak ibu ini, saya kakak saya. Kakak ini adik gitu. Menganggap kita saudara dan bersama-sama kita menyelesaikan. Keberhasilan saya ketika Bupati, Dandim, Kapolres dan Pemda semuanya kompak, bersinergi, dan itu ada pewarnaan dari saya. Jadi saya harus dalam banget ini. Iya, kita harus mempunyai peran, Bu. Iya, betul. Mungkin kalau di polisi di bidang hukum, kejaksaan di bidang hukum juga, kita memang paling kecil, Bu. Porsinya paling kecil. Apa hukum tidak ada, tapi kita mempunyai peran signifikan untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengefektifkan koordinasi antara pemerintah, polisi, instansi vertikal dan instansi yang ada di Pemda. Itu fungsi saya, Bu. Luar biasa. Kan terbukti kan? Iya. Kita TMMD nih kemarin. Iya, nah itu yang mau saya bahas nih nanti dulu. Program TMMD yang sinergi kerjasama antar pemerintah daerah dengan TNI itu tujuannya untuk apa sih Pak? Selain tentunya untuk masyarakat. Ya, TMMD kan Tentara Manugal Membangun Desa. Itu ya yang jelas untuk mensejahterakan rakyat, Bu. Jadi anggaran yang harusnya 1 miliar, misalnya 1 miliar, bisa untuk membuat ini saja, namun karena dengan TMMD itu tenaganya efisiensi anggaran, Bu. Tenaganya itu dari kita, gotong royong, masyarakat diambil. Bisa banyak dibuat sehingga tadinya hanya 1 yang bisa dibuat, ini bisa jadi 2. Kemudian kita pada waktu TMMD itu kita bisa menggunakan beberapa perusahaan-perusahaan kita kumpulkan, CSR-nya kita gunakan, misalnya kemarin waktu di tempat Ibu itu di Waringin Kurung. Cuma membangun jalan awalnya. Namun berkembang kita bisa menyelesaikan 10 rute lahu. Kemudian kita bisa merenovasi masjid, kita bisa membuat MCK, bisa membuat ini kan semua karena ada efisiensi. Iya, efisiensi anggaran ya. Betul. Pak, menurut pandangan Pak Dandim, apa yang perlu dibenahi dari Kabupaten Serang khususnya nih? Menurut Bapak? Kebersihan. Apa? Kebersihan. Kenapa kebersihan, Pak? Saya sering melihat sampah. Banyak sampah ya. Ayo, Ibu, kita bekerja sama. Sama saya juga di sampah itu menjadi nilai ekonomi yang luar biasa loh. Iya betul. Sebenarnya ada nilai ekonominya tuh yang belum bisa nggak sampaikan Pak Bupati sebagai Bupati? Adakah ada alat apa yang bisa mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih ekonomis misalnya, jadi briket dan sebagainya. Kalau tidak salah di Kodam juga ada. Nanti apakah ini bisa nyambung dan sebagainya. Terkait dengan sampah tuh memang masalah yang belum selesai sampai sekarang gitu ya. Di kabupaten itu luar biasa, di daerah Tanara itu, Bu. Buang sampah kayak betul. Berarti edukasi juga ke masyarakat ya, Pak? Jelas, Bu. Kita bukan hanya mengedukasi, Bu, memberi contoh. Setiap minggu, Bu, kami membersihkan sampah yang ada di sungai, kita buang. Seminggu kemudian kotor lagi. Itulah memang. Jadi kadang-kadang kami bingung nih, mohon mari kita menjaga lingkungan kita bareng-bareng bersama. Jangan buang sampah ke sungai itu, Pak. Iya. Yang paling penting itu. Iya, tempat sampah paling panjang di dunia ya sungai itu. Sungai gitu. Pak, yang terakhir nih, apa pesan-pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat Serang khususnya para pencinta Camat TV? Pecinta? Camat TV. Oh ini Camat TV ya? Camat TV. Kita harus bikin Kodim TV berarti ya? Dandim TV berarti ya?
Data apa Pak? Nggak banyak saya ucapkan. Apa tuh Pak? Kesannya ya, saya sangat terhormat diberikan negara menjadi pejabat Dandim di Serang ini, baik itu Serang Kabupaten maupun Serang Kota. Yang kedua, dengan adanya Pak Dandim yang ini, saya berpesan kepada warga untuk mari kita menjaga kedamaian, menjaga toleransi, saling bahu-membahu. Ini tahun politik, tahun 2024 tahun politik, siapapun pilihannya, Betul. apapun pilihan kita semuanya, kita tidak boleh melupakan bahwa kita adalah warga Serang. Jangan gara-gara kita berbeda pilihan, kita berantem, ya, kita saling mengadu domba, akhirnya semuanya akan terpengaruh. Tetap semangat, pantang menyerah, hati senang, riang, gembira. Yang penting sehat. Ya. Pemirsa Camat TV, demikian tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Dandim, sangat menginspirasi sekali dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh pada hari ini. Ketemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam Omat selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warneri apa? Warneri Putri. Apa artinya apa? Warga negara Republik Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan.